Iya, sehubungan dengan tema yang kemarin tentang hambatan terobosan, kita perlu menyadari betul ketiga hal ini. Kita perlu mengawas-awasi diri kita, perlu mawas-mawas diri terhadap ketiga hal ini. Membesarkan hal yang negatif, tidak siap menghadapi peperangan, dan lebih mempercayai musuh. Ini benar-benar hambatan yang sangat besar yang akan menghalangi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk mengalami terobosan. Puji Tuhan, kita perlu sebagai orang percaya mawas-mawas diri, mengawasi langkah kita setiap saat dari ketiga hal ini. Karena kalau kita membiasakan hidup kita ada di dalam tiga zona ini, membesarkan hal negatif, tidak siap, selalu tidak siap menghadapi peperangan, kemudian juga mempercayai musuh, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan dalam hidup kita. Terobosan, tema ini hanya akan menjadi mimpi buat kita sepanjang tahun ini. Jadi kita perlu berhati-hati dengan tiga hal yang menghambat kita untuk mengalami terobosan ini. Seperti itu. Kalau saudara dan saya mau mengalami terobosan sepanjang tahun ini, kita mau melihat perkenanan-perkenanan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, maka hindari ketiga hal yang tadi kita sudah sebutkan, kita ingat bersama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya tanpa terkecuali itu perlu sekali untuk menyadari pentingnya hidup mengalami terobosan. Kita perlu memahami bahwa hidup dalam terobosan, mengalami terobosan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kita perlu menyadari pentingnya ini supaya kita memiliki kerinduan yang kuat, kita memiliki kerinduan yang besar untuk mengalami dan menghidupi terobosan setiap hari. Nah, semua orang yang mengaku bahwa dia telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu dijawab, di dalam hati saja. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih pagi hari ini sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Boleh dijawab di dalam hati saja. Iya. Jadi ketika kita mengaku bahwa saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya ini pengikut Kristus, seharusnya ketika kita mengatakan seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang seharusnya mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Ditunjukkan lewat apa? Dengan adanya perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ya, jadi hidup kita mulai membawa dampak bagi orang lain. Jadi mungkin di dalam rumah, orang-orang di rumah mulai mengakui, wih, ada perubahan ya. Kayak dia beda ya, berubah, tidak sama kayak yang kemarin-kemarin. Ya, ada seseorang di sini yang hari-hari ini lagi mendapatkan apresiasi seperti itu ya, dan luar biasa sekali. Berharap bahwa akan terus maju dan lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan. Mohon maaf sekali lagi gangguan batuk yang agak-agak tidak nyaman. Iya. Jadi orang-orang akan mulai merasakan perbedaan dalam hidup kita. Itu sangat nyata, sampai orang pemulung itu tidak tahan untuk akui, iya, dia berubah, dia beda, tidak sama lagi kayak kemarin. Kok dia punya aura tuh beda ya, auranya tuh beda sekali. Kok cara dia bertutur kata, cara dia bersikap, bertingkah laku, kok beda ya. Cara dia berpakaian, cara dia membawa diri, berinteraksi dengan orang-orang, kok beda ya. Kok dia lebih rajin ibadah sekarang, lebih rajin berdoa, lebih rajin melayani. Kok luar biasa pelayanannya, kok rasanya seperti mengandung kuasa begitu. Ada sesuatu yang berbeda dari apa yang selalu dilakukan setiap hari. Seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, ibaratnya seperti ini.
Kalau seseorang bersentuhan dengan arus listrik tegangan mungkin 1000 watt ya, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu dalam tubuhnya ya. Lucu ya. Tapi pasti sesuatu terjadi ketika saudara, saya itu pengalaman kena setrum itu 2 kali, tapi itu masih kecil. Aduh, saya trauma sekali itu. Pegang langsung di kabel yang tidak ada pelindungnya tuh, sampai kucing dekat di beta saya itu baterai tak honor gitu tuh. Saking mungkin terlalu kuat dia tegangan. Nah, sampai kena strom di sini. Kalau baik-baik saja, ya terima kasih sudah pendekatannya. Tidak mungkin biasa-biasa kayak, kan tidak mungkin ya. Ya banyak sekali ekspresinya. Nah, seperti itu juga kita dengan Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang mengaku dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, tidak mengalami tegangan besar dalam hidupnya, tidak mengalami hal yang besar dalam hidupnya, tidak mengalami terobosan yang besar dalam hidupnya. Tidak mungkin. Karena kita sedang bersentuhan dengan pusat dari segala kuasa yang ada di kolong langit ini. Ketika saudara dan saya berdoa, kita lagi berbicara dengan Allah pencipta langit bumi. Dahsyat. Ketika kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, berjalan setiap hari dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, menghabiskan waktu dengan Tuhan, saya tidak percaya hidup saudara dan saya tidak mengalami sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Pasti sesuatu akan terjadi. Amin. Nah, ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan kekristenan sejati tanpa sebuah terobosan. Jadi kalau saya dan saudara tidak mengalami terobosan atau pernah mengalami terobosan tapi sekarang sudah stuck dan tidak lagi mengalami terobosan, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan kita. Seperti itu. Karena orang yang terus bergaul dengan Tuhan akan terus mengalami terobosan, akan terus mengalami kesegaran, akan terus mengalami gairah dengan Tuhan. Memang kita akan ada di musim-musim yang nampaknya kering, nampaknya letih lesu, ya. Tapi itu tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Itu tidak akan membuat kita makin jauh dari Tuhan atau kita pergi mencari kesenangan di luar sana, tidak. Tapi kita akan terus setia menantikan waktu di mana Tuhan mencurahkan anugerahnya, belas kasihannya, melakukan terobosan itu di dalam hidup kita. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi semua orang yang hidup di dalam Kristus akan menemukan pola dan gaya hidup yang baru. Jadi kita ini, ya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu akan mengalami dimensi kehidupan ilahi yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Lagi-lagi kata-kata seperti ini muncul. Saya berdoa dan kita beriman bersama bahwa kata-kata seperti ini tidak menjadi pemanis saja dalam khotbah atau menjadi dongeng seperti dongeng di dalam khotbah, tapi benar-benar kita orang-orang di tempat ini, orang-orang percaya di tempat ini mengalami kata-kata itu. Amin. Kita hidup dalam kehidupan dimensi ilahi seperti itu. Tidak dibatasi oleh apapun. Kita tidak dapat diikat atau dihambat oleh apapun. Jadi kita yang hidup di dalam kemuliaan dan kekuatan ilahi yang dahsyat, itu akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus dan mengalami terobosan setiap hari, kita akan mampu membawa perubahan dan dampak bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi sejarah kehidupan manusia. Kita bisa merubah situasi dan keadaan hidup juga sekitar kita. Kita akan bisa mampu menyesuaikan diri, bahkan merubah keadaan keluarga kita, mungkin pekerjaan, bisnis,
dan pelayanan kita. Ketika kuasa Tuhan ada dalam kita, itulah yang akan memampukan kita melakukan terobosan-terobosan ini. Kita kemanapun kita pergi, kita akan membawa kelepasan, kesembuhan dari keterikatan dan hal-hal yang membelenggu kehidupan manusia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan di setiap langkah. Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, terbalik ya, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya tiap kali menyanyi itu lagu itu saya kayak, Tuhan ini kayak masih biasa-biasa sani Tuhan. Kayak, saya merindukan sesuatu yang lebih lagi dari Tuhan. Kayak, Tuhan, kita hidup di dunia ini berapa lama, masa kita mau sia-siakan waktu hidup kita untuk hanya sekedar menikmati ini keindahan dunia dan kita tidak melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Itu saya rasa-rasanya seperti sayang sekali seperti itu. Nah, jadi betapa menakjubkan kita sebagai orang percaya menjalani hidup di dalam terobosan. Filipi 3 ayat 13b sampai ayat yang ke-14. Ya, boleh kita baca dari ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita agak review, agak flashback sedikit tentang Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang mempunyai perjalanan pelayanan yang luar biasa. 13 kitab di dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, Rasul Paulus ini kita sudah tahu bersama, saya sedikit mengulas saja. Rasul Paulus ini sebelumnya bernama Saulus. Jadi di dalam bacaan ini, perikop ini nanti kalau saudara baca secara lengkap di rumah, Paulus ini sedang menyinggung tentang kehidupannya yang dahulu sebelum ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami terobosan dalam hidupnya. Jadi Paulus ini adalah seorang Yahudi asli, seorang Ibrani asli. Ia masuk dalam kaum Farisi. Jadi dulunya Rasul Paulus ini adalah seorang penganiaya pengikut Kristus karena kebanggaannya pada hukum Taurat. Jadi orang-orang Kristen tuh mereka anggap itu hina dan kotor, jadi harus dibasmi, harus dibersihkan seperti itu. Jadi Rasul Paulus hidup dalam suatu ikatan agama tradisi yang membuatnya jauh dari kasih karunia Allah. Tetapi puji Tuhan, dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus atau Paulus. Dia dalam perjalanan bawa surat tugas mau bunuh lagi orang-orang Kristen dong nih, mau kasih huru hara lagi orang Kristen yang lagi ibadah. Tapi di tengah jalan itu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan hari itu Paulus dipanggil ke dalam panggilan pertobatan. Setelah Paulus masuk dalam panggilan pertobatan, Tuhan tidak berhenti di situ saja seperti yang khotbah sebelumnya yang Ko Billy sampaikan, bahwa banyak orang Kristen yang sampai pada panggilan pertobatan saja. Ya sudah, saya sudah jadi Kristen, saya bertobat, selesai. Apakah seperti itu kehidupan Kristen yang kita mau? Tuhan tidak pernah membatasi kita sampai di situ saja. Setelah Paulus bertobat, Tuhan membawa dia masuk dalam panggilan pelayanan. Nah, kita semua perlu untuk sampai ke tahap itu. Jadi ketika Paulus masuk dalam panggilan pelayanan, seluruh hidupnya benar-benar dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Masa lalunya pun dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian yang luar biasa. Jadi hebatnya Tuhan kita adalah Dia merangkai segala sesuatu dalam hidup kita, baik buruk. Dia rangkai itu menjadi suatu rangkaian yang indah untuk memuliakan namanya. Hebat Tuhan kita. Makanya kalau kita punya masa lalu yang buruk, yang kotor, yang hancur, itu tidak apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan apa-apa, bukan masalah besar buat Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan kita serahkan itu di kaki Tuhan, dan Tuhan akan membuat itu untuk sesuatu yang memuliakan Dia.
seperti itu. Nah, seperti Rasul Paulus, saudara-saudara. Jadi Paulus ini menjadi rasul yang menginjil dan mengajarkan kabar baik tentang Kristus di berbagai tempat. Seperti itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan banyak hal-hal ajaib dan menakjubkan yang juga menyertai perjalanan pelayanan Paulus ini, Bapak Ibu. Dipenuhi dengan mujizat, tanda heran, hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Kalau mau tahu kisah Rasul Paulus, baca di Kisah Para Rasul. Di situ tuh banyak bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus. Itu luar biasa sekali. Saya ingat waktu itu saya di asrama. Di asrama kami itu jam 10 lampu sudah mati. Jadi artinya semua aktivitas tuh sudah harus berkurang atau selesai dan istirahat. Jadi pada waktu itu lampu sudah mati. Kami habis warawiri dan teman-teman bercerita, berketawa, berganggu kayak begitu itu. Semua kembali ke tempat tidur masing-masing. Saya tidur di tingkat atas, jadi kakak tingkat saya di tempat tidur yang di bawah. Dan pada saat sudah sepi, semua sudah mulai tidur, saya dituntun Roh Kudus. Saya tuh kayak punya kerinduan untuk membaca Kisah Para Rasul. Jadi saya baca Kisah Para Rasul ini dari pasal 1 sampai mungkin saya lupa, tapi banyak sekali, mungkin sampai habis seperti itu. Kisah Para Rasul itu saya baca malam itu, tapi beda sekali. Waktu itu saya ingat ketika saya baca ayat demi ayat, perikop demi perikop, saya menangis, saudara. Menangis nih yang mulai dari yang biasa sampai yang kayak luar biasa, kayak yang sampai begitu, saudara. Saya baca tuh kayak itu ayat-ayat tuh kayak hidup sekali, menceritakan tentang hal-hal yang Paulus alami selama perjalanan pelayanannya. Begitu menakjubkan dan sangat menggugah roh saya, hati saya, jiwa saya. Sehingga tanpa saya semua nangis. Jadi karena mungkin sepi malam, jadi suara kecil pun kedengaran. Jadi kakak tingkat saya yang di bawah ini dia dengar, mungkin saya menangis. Jadi karena kita masih semester awal waktu itu, jadi biasanya semester awal tuh banyak tekanan. Jadi kalau di semester 3 tidak kuat, banyak yang pulang seperti itu. Nah, kakak tingkat saya ini bangun, terus dia kayak sentuh saya gitu. Dia orang Nias. Devi. Terus saya gitu, aduh, kayaknya cuma ganggu orang nih. Lap-lap air mata. Terus, iya kak, kamu kenapa? Kamu ada masalah tak? Cerita sama kakak. Kamu ada masalah, kenapa Devi? Enggak. So dia gak bisa ada masalah apa-apa. Terus kok kamu menangis sampai begitu, Devi? Mau jelaskan, bilang saya baca Kisah Para Rasul dan saya disentuh. Itu kayaknya panjang juga. Jadi aman. Sorry kak, mengganggu. Iya, kalau ada apa-apa cerita ya. Baik sekali kakak tingkat saya ya. Ya sudah, akhirnya dia tidur kembali dan saya masih terus dijamah Roh Kudus. Hanya baca Alkitab, saudara. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja lewat cara apapun. Saya baca itu, saya menangis, saya kagum betul-betul dengan Tuhan. Luar biasa pekerjaan Tuhan dalam pelayanan Rasul Paulus, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang percaya juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengalami terobosan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Terobosan yang pertama yang kita harus alami adalah terobosan rohani. Kita perlu terlebih dahulu dibangkitkan dari roh kita. Kemudian roh kita akan menggerakkan jiwa kita dan tubuh kita untuk melakukan terobosan-terobosan itu. Iya, nanti kita akan melihat bahwa ketika saya mulai mengalami terobosan, saya mulai melihat bahwa hidup saya berbeda. Betul? Kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Orientasi dan pengalaman hidup kita itu semuanya akan diarahkan kepada kepentingan kerajaan Allah. Ini tanda yang paling utama. Kalau kita sudah mengalami terobosan, maka seluruh keinginan apapun yang kita mau lakukan itu pasti orientasinya kayak ini memuliakan Tuhan tidak ya? Ini akan berdampak bagi kerajaan Allah atau tidak? Kalau saya lakukan seperti ini akan menjadi berkat untuk orang lain atau tidak? Nah, itu ciri utama seperti itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama 3 dampak terobosan. Saya usahakan secara cepat, tapi Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita boleh mengerti sama-sama.
Ya, 3 dampak terobosan yang akan dialami oleh semua orang percaya. Yang pertama adalah hidup intim dengan Tuhan. Ketika kita mengalami terobosan dalam hidup kita, maka kita akan mulai mendapati hidup kita selalu ada dalam keintiman dengan Tuhan. Apa itu keintiman? Keintiman adalah perasaan kedekatan antara dua pribadi atau sebuah kekuatan ikatan yang menahan kedua pribadi untuk tetap bersama. Seperti itu. Itu makna dari keintiman. Jadi kita bisa melihat contoh dari Rasul Paulus. Nah, berbicara tentang keintiman, Rasul Paulus pernah menyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Dia bilang seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang berpacaran pernah bilang ke pasangan saudara, kamu adalah kehidupanku, kamu adalah hidup dan matiku. Kalau kamu tidak ada, aku tidak tahu lagi hidup ini seperti apa. Biasa yang lagi-lagi tuh, ya kan? Aku tak bisa bernapas tanpamu. Aku terjatuh dan tak bisa makin lagi. Iya kan, kadang-kadang juga agak lebih-lebih sih lagu-lagu cinta nih. Kadang-kadang saya bikin lagu ini cocok dengan Tuhan, bukan dengan manusia, karena kayak terlalu berlebihan sekali. Tapi memang betul juga kalau iblis pakai itu menipu banyak orang, akhirnya banyak anak-anak muda yang bunuh diri karena masalah percintaan juga. Karena dia sudah bilang, kaulah hidup dan matiku. Jadi kalau hilang, berarti dia juga mati juga, dia juga hilang, tidak tahu arah dan tujuan hidup lagi. Nah, itu bicara tentang keintiman. Paulus mengatakan dengan sangat tegas dan berani, karena bagiku hidup adalah Kristus. Wow, luar biasa. Jadi Paulus sedang menggambarkan suatu ikatan yang begitu erat antara Paulus dan Kristus. Sampai dia bilang dia hidup tuh Kristus loh. Itu tidak main-main, saudara. Nah, ini pun serupa dengan ikatan suami istri. Ya, saya belum menikah, tapi di sini banyak bapak-bapak dan mama-mama, jadi pasti lebih paham lah tentang keintiman dalam hubungan suami istri. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan dua lagi, melainkan satu, tidak terpisahkan, saling terikat satu dengan yang lain. Nah, ini bicara tentang keintiman, saudara. Saling. Jadi kayak orang bilang bahasa Baskar tuh kayak kamu tuh kuat lemahnya aku. Ya, gitu. Jadi kalau kamu mulai bertingkah, saya lemah. Kamu mulai baik, saya kuat. Ya, kayak begitulah cara bekerjanya. Jadi karena ada keintiman di sana, ada ikatan di sana, makanya saling terkait, saling bergantung satu dengan yang lain. Bagaimana keduanya saling mendedikasikan hidup. Oke, saya memberi hidup saya untuk kamu, kamu juga memberi hidup kamu untuk saya. Jadi mendedikasikan hidup, jiwa, hati dan pikiran kepada satu dengan yang lain. Jadi kalau menikah tapi tidak mengikatkan hidup kepada satu dengan yang lain, itu salah. Saya bukan menggurui, tapi ini firman Tuhan seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, masuk dalam pernikahan kudus, sudah didoakan, disatukan, berarti kita memutuskan untuk mengikatkan hidup kita, diri kita, hati, pikiran, jiwa kita itu kepada pasangan kita. Jadi bersatu, bukan dua lagi, menjadi satu. Seperti itu di 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi kita memiliki tujuan dan kerinduan yang sama dalam kehidupan. Nah, begitu juga tentang keintiman kita dengan Kristus. Yang masih senyum-senyum belum move on dari yang tadi nih. Ya, Kristus akan menjadi pusat dan segala-galanya dalam hidup kita. Rasul Paulus sudah sampai di titik ini, makanya dia berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Dia tidak bilang bagiku 80% Kristus, 10% ini, 10% itu, tidak. Dia bilang semuanya hidupnya adalah Kristus. Kehidupan seperti inilah yang harusnya kita sebagai orang percaya alami. Kalau kita bilang kita mengalami terobosan, maka kita juga seharusnya memiliki rasa yang sama seperti Rasul Paulus ini. Bapak Ibu kalau baca di dalam Alkitab, semua nabi-nabi, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, semua tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi di dalam Alkitab ini,
itu adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menghidupi perjalanan hidup mereka, pelayanan mereka yang begitu luar biasa berdampak tanpa berhubungan terus-menerus dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus kasih gambaran dalam Yohanes 15 ayat 1, 4-8 itu tentang pokok anggur yang benar. Ya, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ranting-ranting kita ini, orang percaya ini, tidak akan pernah bisa hidup maksimal, berbuah banyak kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus mengajak kita, mengundang kita untuk masuk dalam suatu keintiman dengan Dia, supaya dari sana baru kita bisa menghasilkan buah-buah. Saudara dan saya tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa mengalami hidup yang terus mengalami terobosan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Setiap hari tidak bergaul dengan Tuhan, setiap hari tidak berjalan dengan Tuhan. Karena ketika kita sebagai ranting melekat pada pokok anggur, maka kita menerima sari-sari, vitamin, aliran-aliran kehidupan dari pokok itu sendiri. Itu disalurkan ke ranting, baru nanti ranting akan menghasilkan buah. Jadi ketika saya dan saudara hidup tinggal di dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan setiap saat, kita sedang menerima aliran-aliran surgawi dalam hidup kita. Kita sedang menerima pancaran-pancaran kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu akan menghasilkan pancaran yang serupa juga bagi dunia ini. Seperti itu. Maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hidup intim dengan Tuhan tidak terjadi satu kali ibadah minggu, satu kali ibadah Natal, satu kali ibadah Paskah, atau 1 jam berdoa di rumah, atau 1 kali doa makan, doa tidur. Tidak, saudara. Hidup intim itu terjadi, diusahakan terus-menerus, saudara. Karena kita perlu pengenalan akan Tuhan di sana. Jadi setiap detik, setiap menit, jam dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, kita perlu untuk bergaul karib dengan Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Banyak dari kita di sini semua kita melayani Tuhan. Kita yang hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penting dan perlu sekali untuk kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Pelayan yang melayani Tuhan tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan adalah sebuah kebohongan. Kayak saya yang bawa firman. Apakah saya hanya baca Alkitab ketika saya dapat tugas dari Bapak Dedi hari Minggu mau khotbah? Apakah saya hanya merenungkan firman pada saat hari Sabtu atau sepanjang minggu saya mau khotbah di situ baru saya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan? Itu keliru. Pelayan Tuhan perlu untuk hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Jangan bilang hanya pengkhotbah atau WL, pemusik juga, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan perlu untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena kita tidak sedang melakukan pekerjaan jasmani, kita melakukan pekerjaan rohani, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita melakukan dengan kekuatan kita? Bagaimana mungkin kita mengandalkan hikmat, skill, dan keterampilan kita? Itu tidak akan membawa terobosan apapun bagi jiwa-jiwa yang datang beribadah. Tapi kalau saya dan saudara mengambil ini sebagai beban, bahwa ini pekerjaan Tuhan, maka saya harus hidup dan tinggal di dalam Tuhan, supaya saya dipenuhi dengan kuasa, urapan, dan hikmat dari Tuhan. Maka apa yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, itu juga akan berdampak kepada jiwa-jiwa yang menerima pelayanan. Saudara, kalau saya dan saudara tidak hidup intim dengan Tuhan, 1 minggu kita sibuk saja dengan urusan kita, sibuk
Nanti mau hari Sabtu baru mulai kayak agak-agak taruh perhatian ke gereja. Hari Minggu tuh benar-benar fokus apa yang habis itu sibuk kembali lagi dengan kehidupan, tidak peduli Tuhan ada panggil, ada omong, ajak bicara, Tuhan kasih ingat. Dan itu saudara, ketika saudara dan saya berdiri di sini hari Minggu pelayanan, siapa yang lagi kita ceritakan? Nama siapa yang lagi kita bawa? Kuasa siapa yang lagi kita sampaikan kepada jemaat? Hadirat siapa yang kita bawa di tempat ini? Siapa yang sedang kita muliakan di sini? Siapa saudara? Karena kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bergaul dengan Dia, omong kosong yang kita omong di sini. Jadi saya merasa tertuduh sekali kalau saya bicara firman Tuhan, tetapi sepanjang 1 minggu itu saya kosong. Saya tidak bergaul dengan Tuhan, saya tidak bicara dengan Tuhan, saya tidak ada waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Saya merasa saya sedang berdusta di depan jemaat. Saya merasa berkamuflase di depan jemaat. Lalu saya lagi berusaha dengan kekuatan saya, lagi mau menunjukkan kepintaran saya. Tidak ada arti apa-apanya. Meskipun kita orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa, tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan penuhi kita dengan hikmat, kuasa, dan pengurapan. Orang akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Itu dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh merenungkan tentang ini, dan kita perlu untuk menghidupi ini. Kita perlu terus belajar tentang ini. Ini hati Bapa kita. Ini bukan saya yang bicara, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Tuhan memanggil kita masuk dalam keintiman dengan Dia, supaya kita berbuah lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang hidup dalam terobosan pasti memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya, rasa haus dan lapar akan Tuhan ini memiliki kaitan erat juga dengan keintiman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi orang yang hidup intim dengan Tuhan sudah pasti akan memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena sudah sama-sama terus. Kalau kayak misalkan bata pisah sedikit, aduh rindu, kangen. Kayak pengen ketemu, pengen sama-sama. Padahal baru habis ketemu, tapi maunya sama-sama terus. Karena itu, keintiman itu menghasilkan kerinduan, menghasilkan kehausan, menghasilkan kelaparan. Rasanya itu kurang kalau saya belum bicara dengan Tuhan, cerita-cerita dengan Tuhan. Rasanya tuh ada yang kurang. Hari saya tuh rasanya tuh kayak tidak berwarna kalau saya belum bicara dengan Tuhan, saya belum curhat-curhatan, berkeluh kesah dengan Tuhan, saya belum marah-marah menyampaikan kekecewaan saya di hadapan Tuhan, dan Tuhan memeluk saya, membelai saya, memberikan damai, sukacita. Kurang rasanya. Akan selalu merasa begitu. Kalau kita tidak merasa seperti itu, berarti kita belum mengalami terobosan dalam kerohanian kita. Iya. Jadi ada keinginan dan kerinduan yang menggebu-gebu setiap waktu akan Tuhan. Ini dada nih. Daud bilang apa? Hatiku, bagaimana dia berkata-kata tuh menggambarkan betapa dia merindukan Tuhan. Kayak dia hati tuh kayak terbakar begitu. Akan cinta kepada Tuhan kayak begitu, hatinya tuh terbakar seperti itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3, coba kita baca. Kita baca sama-sama. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. 1 2 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Coba kita bayangkan bagaimana rasanya saat kita haus. Tidak ada air. Haus sekali. Kita pernah haus ya? Bohong sekali kalau kita tidak pernah haus. Pasti kita pernah haus. Haus sekali dan tidak ada air. Kita ingin minum, kita rindu sekali untuk minum supaya menghilangkan rasa haus kita. Atau mungkin lapar.
Pernah lapar saudara? Pernah pasti. Kalau lapar yang lapar sampai orang bilang gak matar tuh, sampai orang sontong menyala tuh. Kalau dia ada lapar jangan sontong beta, itu gak menyala, habis. Orang kalau lapar tuh sensitif saudara ya. Jadi jangan coba-coba kalau deka-deka orang waktu tukang marah-marah yang lapar, kau makan nabas. Kasih dia sentuhan kasih. Marah-marah terus, ini lu mau apa? Itu pasti ada sesuatu itu di dalam jiwanya mungkin. Ya, jadi bayangkan ketika kita haus dan kita lapar, itu rasanya sakit, masih rasanya sampai kayak, aduh sakit sekali nih. Yang punya lambung-lambung, mama, lain itu pasti lebih parah lagi seperti itu kan? Itu sampai kayak mau mati rasa-rasanya. Nah begitulah gambaran rasa haus dan lapar akan Tuhan saudara. Lapar haus sampai setengah mati, so bisa tidur tenang, so bisa bikin apa-apa dengan baik, dengan sejahtera karena belum ngomong dengan Tuhan, belum bicara dengan Tuhan, belum bertemu dengan Tuhan dari pagi sampai malam itu. Rasa-rasa kayak mau mati karena sumber kehidupan kita itu Tuhan. Roh kita, jiwa kita itu dihidupkan dari hadirat Tuhan saudara. Jadi kita akan merasakan kekeringan dan kekosongan kalau Tuhan belum mengisi. Saudara mau healing, hangout, mau jalan sampai manapun, di pantai manapun, padang manapun, ya kan? Mau mana saja saudara mau coba mengisi itu rasa haus lapar dengan itu. Mau shopping, mau belanja, keluaran terbaru atau apapun itu, percaya saudara, itu tidak akan pernah mengisi kekosongan saudara dan Tuhan. Rasa haus dan lapar saudara kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu saudara. Ketika kita merindukan Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa rasa haus dan lapar kita akan dunia ini mulai teralihkan. Itu pasti akan terjadi. Kita akan lebih rindu untuk mau melakukan kesukaan-kesukaan Tuhan. Kita akan lebih rindu untuk mau membuat Tuhan senang. Ya seperti menyenangkan kekasih, pasangan kita, membuat dia bahagia. Kita berusaha untuk melakukan apa yang bisa buat dia senang. Seperti itulah kalau kita sudah intim dengan Tuhan. Kita akan selalu punya kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seperti itu. Nah, Rasul Paulus ketika ia mengalami terobosan, ketika kehidupannya telah ada dalam dimensi ilahi, maka segala sesuatu yang dahulu ia kejar, ia banggakan, yang ia anggap dapat memuaskan hasratnya, tidak lagi menjadi hal yang berarti baginya. Karena segala kerinduan dan hasratnya hanya tentang Tuhan. Filipi 3 ayat 8. Ini Rasul Paulus bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus saudara. Nah ini juga yang akan kita alami saudara, ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, semua yang dia anggap kemewahan, keasikan, kesenangan itu dia anggap sampah saudara, karena dia menemukan keindahan kehidupan yang sesungguhnya. Dia menemukan keintiman yang sesungguhnya, bagaimana kehidupan yang begitu memuaskan di dalam Kristus, sehingga dia memandang itu sebagai sampah kehidupan kesenangannya akan dunia ini. Kita perlu untuk sampai di titik ini saudara. Contohnya juga Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun dan dia mengikuti Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Di sana Tuhan Yesus hilang toh. Tuhan Yesus hilang, terus Maria dan Yusuf panik, cari Tuhan Yesus, cari di mana. Sampai ketemu, dia ada bincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat di situ, dan orang-orang besar, imam besar di situ. Di mama datang tanya, Yesus, lu di mana sah? Aku tuh cari lu nih, seputar-putar kiri kanan. Tuhan Yesus jawab dengan sangat simpel. Dia bilang apa? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dan dibaca dalam Lukas 2 ayat 49. Tuhan Yesus bilang begitu. Aku ini harus ada di dalam rumah Bapakku. Nah ini adalah suatu ungkapan yang menggambarkan
bahwa kerinduan dan hasrat, menggambarkan bahwa kerinduan dan hasrat Yesus akan Bapa, bahwa kerinduannya itu hanyalah ingin selalu dekat dengan Bapanya, selalu dekat tinggal dengan Bapanya. Saya harus ada di rumah Bapa saya harus ada di rumah Bapa saya. Dimanapun kita berada, minta maaf, saya harus ada dengan Bapa saya. Saya bicara dulu dengan Bapa saya. Ada orang-orang yang sampai segitunya. Ini dari GBI Kemen Kesaksian, ada pendeta namanya Bapak Pendeta almarhum Bapak Rihi, biasa kita panggil. Beliau itu kalau tidak salah satu kepala di Polda juga dulu. Jadi beliau itu dia punya tata tertib, dia punya rule sendiri. Setiap jam 12 siang jangan ada yang ganggu dia. Jam 12 siang itu pintu ruangannya dikunci dan dia sedang berdoa. Dia sedang bicara dengan Tuhan. Dan semua bawahannya tahu itu. Jadi kalau ada tamu disuruh tunggu dulu. Bapak lagi berdoa. Sebegitu tertibnya, sebegitu mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Sampai akhir hidup mereka begitu setia dengan Tuhan. Nah, kita perlu juga untuk kita perlu memiliki kehidupan yang menggambarkan kehausan dan kelaparan, hasrat yang besar akan Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji bahwa ketika kita mencari Dia akan memberi dirinya untuk ditemukan. Yeremia 29 ayat 13-14. Ketika kita rindu untuk bertemu dengan Dia, Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemui. Karena Tuhan selalu ingin menghabiskan waktu dengan kita. Apakah kita punya kerinduan yang sama? Tuhan berjanji ketika kita mendekat kepadanya, maka Ia akan mendekat kepada kita. Yakobus 4 ayat 8a. Tuhan akan memuaskan hasrat kita. Mazmur 103 ayat 5a. Jadi apa yang membuat kita ragu untuk datang dekat dengan Tuhan, saudara? Yang terakhir, saudara, ketika kita hidup dalam terobosan, ketika kita intim dengan Tuhan, terus-menerus memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang bersaksi dengan penuh kuasa. Ketika kita terus-menerus mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita, ketika kita memiliki keintiman dan rasa haus lapar akan Tuhan secara terus-menerus dalam hidup kita, secara tidak langsung kita akan melihat hidup kita telah menjadi kesaksian-kesaksian luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Orang-orang akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Orang-orang akan melihat pertobatan yang radikal dalam hidup kita. Orang-orang akan melihat penyertaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita. Dia tidak akan menjadi sama lagi, kita benar-benar berbeda. Kehidupan kita benar-benar berbeda, saudara. Nah, yang tadi saya bilang, Kisah Para Rasulnya adalah kitab yang menceritakan tentang perjalanan rasul-rasul melayani Tuhan. Setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka pergi untuk memberitakan. Setelah pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem, akhirnya mereka diutus pergi untuk memberitakan Injil. Tanda heran ini dimulai dari khotbah Petrus, saudara. Ya, memang orang sudah lihat pada saat mereka berbahasa roh dan sebagainya. Tapi ketika Petrus berdiri, seorang yang menyangkal Tuhan Yesus ini, tetapi ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia berdiri dan dia berkhotbah, saudara. Dalam hari itu juga 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis, bertobat, saudara. Siapa yang bekerja kalau bukan kuasa Tuhan, saudara? Kuasa Tuhan benar-benar bekerja dengan begitu hebat. Rasul-rasul pergi dan menyaksikan kebesaran Tuhan, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran menyertai mereka. Kisah 4 ayat 33 mengatakan rasul-rasul bersaksi dengan kuasa tentang Kristus. Ya. Paulus juga mendapatkan pesan dari Ananias ketika dia mau bertobat, bahwa kamu akan dipakai Tuhan untuk pergi bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan saksi yang biasa, tapi saksi yang punya kuasa. Ketika kita bersaksi, kita menceritakan tentang Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja melawan orang yang mendengarkan kesaksian-kesaksian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita berdoa bersama-sama dan kita merindukan bersama-sama Tuhan lakukan terobosan ini dalam hidup kita. Amin. Ya, ini adalah hari-hari terakhir, ini adalah masa-masa penuaian. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Saya percaya Tuhan tidak akan menahan kuasanya. Tuhan tidak akan menahan apapun, tapi Dia butuh wadah-wadah. Dia butuh kita orang percaya mempersiapkan wadah untuk Dia mencurahkan kuasanya. Bagi anak-anak, bagi orang dewasa, bagi orang tua, Tuhan akan pakai kita semua dengan luar biasa. Mari kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Mari kita terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan mari kita hidup dalam kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kita bersaksi dengan penuh kuasa. Saya percaya akan luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian firman ini batuk saya mengganggu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini, menolong kita untuk lebih lagi mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari saya undang tim altar yang luar biasa untuk kita boleh bersama-sama di depan. Kita nyanyikan kembali ref pujian yang tadi lagu firman.